والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا إخلاصا في القول والعمل والنية لله تعالى. InsyaAllah kita akan membahas beberapa soalan yang termaktub di kitab Umdah, kemudian Bughya, kemudian Syarah Abu Syuja', dan juga beberapa materi yang lainnya dari kitab-kitab Syekh Abdullah Al-Harari, di mana alhamdulillah materi-materi ini sudah ditalakikan. Jadi saya sudah mentalakikannya. Namun bukan berarti masalah yang kita bahas ini sudah habis. Masalah tentang perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Karena pada hakikatnya sangat banyak permasalahan tentang pengurusan jenazah ini. Jadi kita ambil beberapa perkara yang kebanyakan ini terjadi di masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan, apakah yang dimaksud dengan mengurus jenazah? Soalan ini perlu disampaikan karena beberapa anak muda zaman sekarang, mereka tidak tahu, bahkan tidak paham bagaimana itu pengurusan jenazah dan apa maksud pengurusan jenazah. Jadi pertanyaan ini nampaknya sederhana, namun dia mengandung maklumat yang faidahnya besar. Jawab, yang dimaksud dengan mengurus jenazah adalah memandikannya, mengkafaninya, mensolati atasnya, dan menguburkannya. Maka 4 perkara inilah yang dimaksud dengan mengurus jenazah. Dan jika mayit itu tidak bisa dimandikan karena suatu kondisi darurat, para ulama menyebutkan bisa jadi karena keracunan sehingga kulitnya melepuh, atau karena sebab-sebab yang lainnya sehingga tidak bisa dimandikan, maka ditayamumkan. Dan dalam syara', dalam fikihnya, setahu kita, mentayamumkan mayit itu ya mayitnya. Ya. Soal selanjutnya, mayit bagaimanakah yang diwajibkan secara fardu kifayah atas kaum muslimin untuk mengurusnya? Secara fardu kifayah artinya apabila mayit ini dengan sifat ini nanti ditemukan oleh kaum muslimin, maka fardu kifayah atas mereka yang tahu akan mayit tadi untuk mengurusnya. Jadi kefarduan kifayah ini diembankan secara kifayah atas mereka yang tahu atas si mayit tadi. Para ulama mengatakan seandainya yang tahu cuma 1 orang, maka fardu atas dia untuk mengurusnya. Nah, ini dia. Tapi seandainya lebih dari 1 orang yang mengetahui mayit ini tadi, maka cukup apabila beberapa dari mereka menguruskan pengurusannya. Maka tertunaikanlah kewajiban tadi. Nah, maka mayit yang bagaimana yang difardukan secara kifayah untuk mengurusnya? Jawab, ia adalah mayit orang Islam yang mati dalam keadaan terlahir hidup, baik orang besar ataupun kecil. Jadi ini adalah kriteria dasar yang disebutkan para fuqaha, mayit yang bagaimana yang diwajibkan secara fardu kifayah untuk mengurusnya tadi itu. Mayitnya orang Islam yang terlahir dalam keadaan hidup. Begitu para ulama mengatakan. Ya. Alladzi wulida hayyan. Ya. Baik orang besar ataupun kecil, termasuk anak bayi yang mati beberapa saat setelah terlahir dalam keadaan hidup. Ini dikasih di garis bawahi bahwa anak bayi yang difardukan secara kifayah untuk mengurusnya adalah anak bayi yang terlahir dalam keadaan sempat hidup. Memang hidup.
ada tanda-tanda kehidupan hakiki itu pada dia ada. Menjerit misalnya, menangis misalnya. Atau yang lainnya. Kemudian beberapa saat meninggal. Meskipun bayi seperti ini. Tapi dia terlahir dalam keadaan hidup. Maka hukumnya seperti orang besar. Diuruskanlah 4 perkara tadi. Memandikannya, mengkafaninya, mensalati atasnya, dan menguburkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istahalla as-sabiyyu waritha wa sulli alaihi." Rawahu An-Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini para ulama ada banyak pendapat mengenainya, ada beberapa pendapat, namun sebagian ulama mengatakan ini sahih. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih, meskipun ada ulama lain yang berpendapat tentang status ini. Maka para ulama mengambil dalil dari hadis ini. Kata Nabi, jika berteriak anak bayi yang terlahir itu, maka dia mewarisi. Artinya, kalau dia hidup, apabila anak ini terlahir, kemudian hidup, maka dia bisa menerima warisan apabila ada kerabatnya meninggal dunia dari kerabat yang bisa dia warisi. Orang tuanya misalnya. Dan apabila dia mati setelah sempat hidup tadi, maka disolatkan atasnya. Nah, jadi inilah dasar bahwasanya apabila anak bayi yang lahir dalam keadaan hidup, kemudian meninggal, maka dia disolatkan atasnya. 4 perkara tadi ditunaikan. Soal selanjutnya, bagaimana hukum untuk anak bayi yang sudah berbentuk manusia? Artinya sudah berbentuk manusia memang. Kemudian mati dalam perut ibunya sebelum sempat terlahir. Dia sudah mati dalam perut ibunya, baru kemudian terlahir. Ya. Apa hukumnya? Maksudnya bagaimana cara pengurusannya? Jawab, hukumnya diuruskan 3 perkara berikut. Yaitu dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Akan tetapi tidak disolatkan atasnya. Berdasarkan hadis tadi, kata Nabi kan, kalau dia terlahir hidup, kemudian mati, baru disolatkan. Tapi kalau dia sudah mati dalam perut ibunya, maka tidak disolatkan. Berarti 3 perkara saja. Dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Nah ini apabila bayi itu memang sudah berbentuk manusia. Ya. Soal, bagaimana hukum bayi tergugur? Nah, ini jabang bayi maksudnya ya. Namun masih dalam bentuk gumpalan. Gumpalan darah yang sudah menjadi daging maksudnya ini. Atau baru membentuk daging. Dan sama sekali masih belum ada bentuk manusia. Berarti ini masih kurang dari 4 bulan. Ya. Masih bentuk gumpalan daging saja. Belum ada bentuk manusianya, belum ada. Jawab, cikal bakal bayi yang tergugur seperti ini, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan atasnya. Tidak disolati atasnya. Karena dia masih dalam bentuk gumpalan daging saja. Akan tetapi sunnah untuk membungkusnya dengan kain. Kemudian dikuburkan. Ini dia. Begitu saja. Jadi tidak disolatkan, ya tidak perlu digendurikan. Kalau orang Jawa sini bilangnya ya. Atau semisalnya cukup dibungkus dengan kain, kemudian dikuburkan. Digali lubang, sekiranya tidak bisa lubang tadi digali oleh binatang pemakan bangkai, maka kemudian dikuburkan. Soal, bagaimana jika si mayit itu orang kafir? Tadi kan disebutkan bahwasanya yang difardukan secara kifayah untuk mengurusnya adalah mayit orang Islam yang mati dalam keadaan terlahir hidup. Nah, bagaimana kalau mayitnya itu orang kafir, yakni orang non-muslim? Jawab, jika mayit itu orang kafir, orang non-muslim, baik kafir asli, yakni memang dia sudah sejak awal dia sudah terdidik dengan didikan kufur oleh orang tuanya atau oleh pengasuhnya, sehingga dia hidup dalam keadaan mukallaf, akil balik, dalam keadaan kufur. Maka ini kafir asli. Atau orang murtad yang tadinya dia orang Islam kemudian jatuh pada kekufuran. Maka apabila mayit ini adalah mayit orang seperti ini, maka tidak boleh disolatkan. Tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam.
tidak boleh didoakan. Ya, tidak boleh didoakan. Ya. Meskipun keluarganya adalah orang Islam, tidak boleh dia dikuburkan di kuburan orang Islam, juga tidak diurus seperti mayit orang Islam. Juga tidak boleh mendoakan orang yang mati dalam kekufuran. Karena Allah berfirman, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Maknanya, dan janganlah engkau wahai Muhammad. Maka perintah ini pun, larangan ini pun berlaku untuk semua kaum muslimin. Janganlah engkau melaksanakan salat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yakni orang-orang munafik dan kafir itu, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Maka ayat ini menjadi dalil yang qat'i, bahwasanya tidak boleh sengaja mensolati orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan tidak beriman. Allah juga berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maknanya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang mati mempersekutukannya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kekufuran itu bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya yang beriman. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang kalau sudah mati kafir, yakni tidak beriman, maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat rahmat ampunan. Maka itu tidak boleh disolatkan jenazah atasnya. Karena dalam solat jenazah itu isinya diantaranya adalah doa minta ampunan untuk si mayit. Dan Allah sudah nyatakan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan beriman tak akan Allah ampuni. Maka barang siapa yang tahu mayit tadi adalah mayit orang non-muslim, sengaja dia solati, maka dia bermain dengan ayat. Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, meskipun kau sudah berfirman bahwasanya engkau tidak akan mengampuni dosa orang yang mati kafir, maka ampunilah ini. Seolah-olah dia begitu. Jadi. Allah juga berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Maknanya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka menghalangi orang lain dari jalan petunjuk Allah, yakni dari Islam, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sama sekali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Maka jelas ayat ini menegaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak beriman tak akan diampuni oleh Allah. Maka tak bolehlah mendoakan orang yang sudah jelas-jelas mati dalam keadaan tidak beriman, meskipun itu kerabatnya sendiri atau ada hubungan persaudaraan dengannya. Soal, siapakah yang dimaksud orang kafir harbi? Dalam fikih ada disebut dengan kafir harbi. Ini sengaja diangkat dalam soalan ini karena nanti ada sedikit perincian ya, mengenai tata cara pengurusan apabila yang mati itu orang non-muslim. Ya. Jelas tidak boleh disolatkan. Jelas tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi bagaimana cara pengurusannya? Maka ditanyakan siapa yang dimaksud dengan kafir harbi. Orang kafir harbi adalah orang kafir asli yang membangkang terhadap peraturan khalifah kaum muslimin. Tidak tunduk dan tidak patuh pada peraturan sultan kaum muslimin. Tidak ada antara mereka dan khalifah atau sultan kaum muslimin ikatan perjanjian jizyah atas dhimmah mereka. Ini diganti. Dan tidak juga ada perjanjian keamanan. Diganti ini. Ini J, diganti K. Bahkan kebanyakan mereka memerangi kaum muslimin. Ini orang kafir harbi namanya. Nah, kita perlu tahu istilah ini dalam fikih karena memang ada. Perincian seperti ini dalam fikih ada. Kita perlu tahu. Karena ada kaitannya nanti dengan pengurusan jenazah apabila yang mati ini adalah orang non-muslim. Apakah dia kategorinya kafir asli atau murtad. Kafir aslinya apakah harbi ini atau yang lain. Maka inilah yang dimaksud dengan orang kafir harbi. Soalan, siapakah orang yang murtad dari Islam itu? Tadi sudah disebutkan. Ya.
Apabila yang mati itu orang kafir asli atau murtad, maka tidak boleh disalatkan, tidak boleh didoakan, ya, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Maka ditanyakan siapa orang yang murtad dari Islam. Kalimat ini sengaja disebutkan begini, yang murtad dari Islam. Karena kawan-kawan perlu ketahui juga kalimat murtad dalam bahasa Arab itu punya beberapa makna. Ada sebagian orang di kalangan awam, sebagian mereka tidak faham dari kalimat murtad itu seperti dengan makna murtad dari Islam. Ya. Mereka faham dengan makna yang lain. Maka ada kalimat murtad ini dengan makna selain murtad dari Islam. Ada, dalam bahasa Arab memang ada. Kita tidak bahas itu. Tapi kita bahas adalah murtad dari Islam. Apa yang dimaksud dengan murtad dari Islam? Jawab, orang yang murtad dari Islam adalah seseorang yang jatuh dalam kekufuran atau dalam riddah setelah sebelumnya dia beriman. Ada kalanya dia menjadi murtad dengan berpindah agama. Memang pindah agama betul, dia tadi beragama Islam, kemudian dia pindah ke agama Nasrani atau Hindu atau Yahudi atau yang lainnya. Dan ada kalanya dia mengaku orang Islam. Artinya dia masih merasa dia itu orang Islam. Namun telah jatuh pada kekufuran. Seperti seseorang yang menghina Allah, atau menghina salah seorang nabi, atau menghina salah satu malaikat, atau menghina ajaran Islam, atau meyakini bahwa Allah bertempat, atau menyangka bahwa Allah berbentuk seperti manusia. Dia sangka Allah itu seperti manusia, atau bentuk lainnya. Maka orang seperti ini, dia hukumnya telah keluar dari Islam. Dan wajib dia untuk kembali ke dalam Islam dengan bersyahadat, dan membuang keyakinan itu dengan meyakini bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya, dan Allah bukanlah sesuatu yang berbentuk seperti bentuk apapun. Diyakini keyakinan yang benar ini, bersyahadat dia untuk masuk Islam. Ya. Atau sengaja menginjak Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh sebagian tukang sihir. Ya. Di Timur Tengah dulu, ya, ada tukang sihir itu, Al-Quran itu disobek sama dia, dimasukkan ke dalam celana dalamnya. Dan dia terbang. Itu terbang kemana-mana, dibawa oleh jin, syaitan yang khidmat sama dia lah. Kemudian datang wali. Lewat wali masdub. Wali tadi dibuka sendalnya. Kemudian mengatakan, "Tir anzilhu." Terbang. Turunkan dia. Dengan izin Allah, sandal wali tadi terbang. Dipukul tukang sihir tadi. Sampai jatuh. Kemudian setelah jatuh, wali tadi mengatakan kepada masyarakat, "Aqbidu alaih." Tangkap dia. Ditangkap, dibuka pakaiannya, ternyata di dalam celana dalamnya ada Al-Quran. Ini ada dilakukan oleh sebagian orang yang memang kerjasama dengan iblis. Maka itu adalah kekufuran. Atau sengaja sujud kepada berhala. Sengaja dia sujud kepada berhala. Berhala ini sesuatu yang disembah dari selain Allah oleh orang-orang non-muslim. Bisa berupa patung dari kayu atau dari besi atau yang lainnya. Dan perkara kufur yang lainnya. Maka barang siapa yang terjatuh dalam hal ini, dialah yang dikatakan dengan murtad dari Islam. Maka siapapun yang terjadi padanya perkara-perkara kufur semisal ini, dia pun dihukumi kafir. Dan orang yang murtad wajib untuk kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, sembari melepaskan dirinya dari kekufuran yang terjadi padanya. Nah, maka bagaimana orang bisa menjauhkan dirinya dari kekufuran ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mempelajari ilmu akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang tauhid, tentang sifat 20, ya, tentang sifat-sifat Nabi, ya, sifat wajib bagi Nabi, mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, supaya dia hindarkan dirinya dari mensifati Allah dengan sifat yang tak layak tadi. Mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi para nabi, bagi para malaikat, supaya dia tidak mensifati nabi atau malaikat dengan sifat yang tak layak tadi. Dengan mempelajari
perkara akidah ini orang bisa menjaga dirinya dari perkara ini. Ya. Soal selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam masalah jenazah orang kafir asli yang harbi dan mayit orang murtad tersebut? Jawab, jika yang mati adalah orang kafir asli yang harbi atau orang murtad, maka boleh saja dan dianjurkan kita untuk menguburkannya atau dengan cara yang lain, agar bangkainya yang membusuk tidak menyakiti kaum muslimin. Ini kita dianjurkan untuk melakukan apabila kita dapati yang meninggal tadi atau yang mati tadi adalah orang kafir harbi atau orang murtad, dianjurkan kita untuk melakukan tindakan pada mayitnya ini, hal-hal yang bisa membuat bangkainya tidak menyakiti kaum muslimin, spesial menguburkannya, ya, memendamnya atau yang lainnya. Bahkan seandainya ini sunnah, dianjurkan. Jadi seandainya kita biarkan bangkainya dimakan binatang pemakan bangkai, ya, maka hal itu tidaklah haram. Ini secara hukum fikih. Seandainya adalah di daerah itu binatang pemakan bangkai, kemudian kita lihat mayit orang non muslim tadi, yang kafir harbi atau murtad ini dimakan oleh binatang pemakan bangkai, seandainya kita biarkan saja sampai habis dimakan binatang itu, maka tidak haram, ya. Tapi disunahkan kita untuk memendamnya agar baunya yang busuk tidak menyakiti kaum muslimin di sekitar itu. Kemudian tidak wajib mengkafaninya, ya, dan tidak wajib juga memandikannya, ya. Tidak wajib, tapi seandainya dimandikan, sekedar mandikan, maka tidak sampai haram. Tapi dengan niat, bukan dengan tujuan menghormati, sekedar mandikan saja. Seandainya pun dilakukan, maka itu tidak wajib, tapi tidak haram. Ya. Dan tidak boleh menguburkan di kuburan kaum muslimin, karena dia bukan ahli Islam. Kuburan kaum muslimin itu hanya untuk ahli Islam. Serta tidak boleh mensolatinya ataupun mendoakannya, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Soal selanjutnya, ada istilah kafir zimmi dalam fikih. Siapakah kafir zimmi ini? Tadi ada kafir harbi, sekarang ada kafir zimmi. Ini dua-duanya kafir asli, bukan orang murtad. Kalau orang murtad kan tadinya dia orang Islam, kemudian keluar dari Islam. Kalau ini memang dia aslinya kafir, cuman dia namanya kafir zimmi. Siapa itu? Kafir zimmi adalah orang kafir asli yang telah ada baginya perjanjian atau ahd, perdamaian dalam jangka waktu tertentu, tidak untuk selama-lamanya, dengan kaum muslimin. Dikarenakan dia patuh untuk membayar jizyah setiap tahun 1 kali dan memenuhi peraturan yang diterapkan oleh sultan. Ini diantara sekelumit kriteria siapa namanya kafir zimmi. Dia kafir asli, tidak menyerang kaum muslimin, tidak melawan, tapi dia melakukan perjanjian perdamaian dengan sultan, di mana dia berjanji akan membayar jizyah. Jizyah ini bukan pajak, bukan upeti. Namanya jizyah. Ditentukan oleh khalifah atau sultan, masing-masing mereka itu tidak sama, sesuai dengan tingkat ekonomi mereka. Selama dalam jangka waktu tertentu, perjanjian ini diterapkan. Tidak selama-lamanya. Ya. Maka orang ini namanya kafir zimmi. Ya. Ini kafir asli tapi dia zimmi. Ya. Bagaimana sikap kita dalam masalah jenazah orang yang kafir asli, orang kafir asli yang zimmi ini? Jawab, Islam mengatur hukum khusus untuk orang kafir zimmi ini jika dia mati. Ada dalam Islam hukum yang diterapkan atas kaum muslimin secara kifayah untuk melakukannya apabila yang mati kafir zimmi. Beda dengan kafir harbi atau murtad tadi. Kalau kafir zimmi ada hukumnya. Berbeda dengan kafir asli yang harbi dan orang murtad. Ini bukan berarti dia dimuliakan. Hukum ini bukan berarti orang kafir ini tadi dimuliakan dalam Islam. Bukan. Bukan diistimewakan. Bukan berarti dia memiliki nilai dalam Islam. Dan juga bukan sebagai penghormatan atasnya. Bukan karena itu. Hanya saja memang Islam mengatur ada kewajiban atas kaum muslimin secara kifayah untuk melakukan hal-hal tertentu pada mayit orang kafir zimmi ini.
Sebatas itu saja. Bukan berarti dia punya nilai, punya kemuliaan, enggak. Ya. Dan ini ada perincian di kalangan para fuqaha, kita tidak masuk insyaallah. Allahu a'lam. Kafir dhimmi ini jika mati, dia memiliki hak pengkafanan dan penguburan. Dua perkara ini. Apabila yang mati adalah kafir dhimmi, yang seperti ini, kalau ada lah, ya, maka dia punya hak untuk dikafani mayitnya dan dikuburkan. Diambil pembiayaannya dari hartanya. Akan tetapi tetap tidak boleh disolati atasnya, sebagaimana sudah disebutkan. Ya, hanya dikafani dan dikuburkan. Dan tidak juga wajib dimandikan. Seandainya dimandikan, sekedar mandikan, bukan dengan tujuan menghormati, maka tidak haram. Tapi tidak wajib dimandikan, langsung aja dibungkus, kemudian dikuburkan. Hanya dibungkus kafan dan dikuburkan. Dan dia tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya. Jadi dua ini saja diurus atas mayit orang kafir dhimmi. Jika dia tidak meninggalkan suatu uang pun untuk pengurusan penguburannya, maka hal itu merupakan hak untuk diambil biayanya dari Baitul Mal kaum muslimin jika ada. Dan jika tidak ada harta di Baitul Mal, maka ditanggung oleh orang-orang kaya untuk biaya penguburannya. Soal selanjutnya. Bagaimana dengan orang yang mati tenggelam? Apakah tetap dimandikan? Ya. Iya, pertanyaan ini timbul, ya. Dia kan tenggelam. Kalau secara zahirnya kan sudah mandi, sudah basah kuyup. Apakah bagaimana cara pengurusannya? Jawab, orang muslim yang mati karena tenggelam tetap wajib untuk dimandikan selagi memang badannya masih utuh. Ya. Beda apabila kemudian badannya mengelupas apabila disiram air atau dimandikan. Nah, itu berarti dia tidak bisa dimandikan. Ya. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, semisal Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab. Jadi tetap dimandikan meskipun dia matinya karena tenggelam. Ya. Bahkan meskipun dia sudah bersih badannya karena tenggelam tadi, dari kotoran atau misalnya lah, tetap dimandikan. Soal, bagaimana dengan orang Islam yang mati bunuh diri? Nah, ini dia. Pertanyaannya penting, ya. Jawab, orang Islam yang mati bunuh diri, selama dia tidak menghalalkan bunuh diri itu, dia tetap meyakini bunuh diri itu haram. Ya. Tapi dia melakukannya karena suatu kejiwaan tertentu, tanpa dia menghalalkan. Maka dia tetaplah dihukumi sebagai muslim. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim tentang seorang muslim yang bunuh diri. Oh, yang bunuh diri ini, bukan bunuh dari. Yang bunuh diri karena putus asa sebab derita sakit parah yang dia alami saat perjalanan hijrah. Jadi pada masa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, maka kaum muslimin pun diperintahkan untuk hijrah. Adalah di antara mereka orang yang ikut hijrah. Dalam perjalanan itu dia bersama sahabatnya. Dalam perjalanan yang satu ini sakit parah. Sakit parah sekali. Saking parahnya dia sampai tak tahankan diri. Putus asa dia. Diambilnya batu tajam, kemudian dipotongnya jari-jarinya. Atau pembuluh darahnya itu dipotong. Sampai habis darahnya mati. Maka sama kawannya diurus. Kemudian mimpi kawannya. Sahabat tadi mimpi berjumpa dengan kawannya tadi. Dalam keadaan pakaiannya bagus. Tapi tangannya terbungkus. Maka sahabatnya bertanya, apa yang kamu dapatkan di sana? Artinya apa yang Allah berikan pada kamu di sana? Katanya dalam mimpi itu, Allah merahmatiku dengan hijrahku kepada nabinya. Lalu bagaimana dengan tanganmu yang terbungkus? Dikatakan kepadaku, jawab ini dalam mimpi itu, bahwasannya apa yang aku lakukan ini tidak diperbaiki. Artinya ini perbuatan dosa. Dia berdosa karena perbuatan ini.
Maka sahabatnya itu kemudian melanjutkan hijrah. Sampailah berjumpa dengan Nabi di Madinah. Kemudian dia menceritakan sahabatnya tadi. Setelah menceritakan aduan sahabatnya tadi, Nabi berdoa, Allahumma wal yadaihi faghfirhu. Yang mananya ya Allah, dan akibat perbuatan dia, atau karena perbuatan dia bunuh diri dengan memotong urat darah di dua tangannya itu, ampunilah dia. Kemudian diampunilah orang tadi. Ini berarti orang yang mati bunuh diri, selama dia tidak halalkan bunuh diri, dia tetap orang Islam. Orang Islam yang mati bunuh diri ini, selama dia tidak halalkan bunuh diri, maka dia tetap orang Islam. Seandainya dia matinya kafir atau syirik, tak mungkin Nabi mendoakan. Karena tak boleh orang mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Jelas ya. Jadi seandainya orang ini mati dalam keadaan bunuh diri, maka tetap kita uruskan si mayit muslim tadi. Perkara fardu kifayahnya. Nabi pun mendoakan ampunan untuknya dan ia pun diampuni oleh Allah. Maka wajib kifayah mengurusnya, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya. Allahumma wal yadaihi faghfirhu. Seingat saya begitu doanya. Seingat saya faghfirhu. Nanti kita murojaah. Insyaallah. Nah. Insyaallah nanti sama-sama kita murojaah. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Bagaimana jika tubuh mayit tidak bisa dimandikan karena kondisi tertentu? Ini sudah disebutkan tadi, ya. Jawab, jika tubuh mayit tidak memungkinkan untuk dimandikan karena mengelupas misalnya, maka ditayamumkan lalu dikafani. Dan yang mentayamumkan itu tidak wajib dia niat tayamum. Juga tidak wajib dia berniat mentayamumkan mayit. Cukup dia niat lillahi ta'ala mengurus mayit, kemudian dia tayamumkan seperti kita mentayamumkan orang yang terbaring. Wajahnya dan dua tangannya. Ya. Nah, soal, jika mayitnya laki-laki atau mayitnya perempuan, siapakah yang boleh memandikannya? Jawab, yang paling utama untuk memandikan mayit laki-laki adalah laki-laki juga. Ini paling utama, paling afdal. Dan seandainya dia dimandikan oleh istrinya, maka hal itu boleh. Ya. Akan tetapi laki-laki diutamakan atasnya. Ya. Ini dia. Ini seandainya si mayit punya istri. Ya. Boleh istri yang mandikan. Tapi laki-laki tetap diutamakan. Dan yang paling utama untuk memandikan mayit perempuan adalah perempuan juga. Baik itu kerabatnya atau orang lain. Dan jika suaminya, kalau si mayit punya suami, jika suami mayit memandikannya, maka boleh. Ya. Ini dalam fatwa jumhur ulama, ya, bahwa kalau mayitnya perempuan boleh dan dia punya suami, boleh suaminya memandikannya. Ini fatwa jumhur ulama. Ya, dan sebagian ulama ada berpendapat lain mengenai suami memandikan jenazah istrinya. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh. Tapi kalau mengenai istri memandikan mayit suaminya, maka semua ulama mengatakan boleh. Bahkan sebagian ulama menukil ijma, boleh istri memandikan mayit suaminya. Ini kalau mengenai istri memandikan suami. Begitu juga mahram si mayit, boleh memandikannya. Namun tetap tidak membuka aurat mayit. Meskipun itu mahramnya, anaknya misalnya, atau orang tuanya misalnya, tetap tidak boleh membuka auratnya. Auratnya bagaimana? Antara pusar dan lutut. Itu tetap ditutup, ya, dengan kain atau semisal. Tidak boleh dibugilkan. Soal selanjutnya, bagaimana cara paling ringkas untuk sahnya memandikan jenazah? Paling ringkas. Dengan pelaksanaan ini, maka sudah teranggap
sudah tertunaikan pemandiannya? Jawab, cara paling ringkas untuk sahnya memandikan jenazah adalah dengan terlebih dahulu dibersihkan mayit itu dari segala kotoran dan najis yang menempel di tubuhnya jika memang ada. Ini kalau memang ada kotoran atau ada najis, maka harus dibersihkan dulu. Setelah bersih, kemudian dimandikan dengan menyiramkan air murni yang suci mensucikan ke seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, muka belakang hingga merata, tanpa harus menggunakan sabun ataupun campuran yang lainnya. Nah, ini cara minimalnya. Sah. Ya. Soal, bagaimanakah mengenai niat memandikan jenazah? Jawab, tidak wajib niat memandikan jenazah. Jadi kalau seseorang memandikan jenazah, itu tidak wajib niat. Beda dia dengan sholat. Untuk sahnya wajib dengan niat. Kalau mandikan jenazah, maka tidak dibutuhkan niat untuk sahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah Al-Harari Asy-Syaibi dalam kitabnya Bughyatul Talib dan Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab. Maka bagi orang Islam yang memandikan jenazah, cukup berniat memandikan mayit karena Allah Ta'ala, supaya dia dapat pahala. Niatkan karena Allah, cukup itu. Tanpa hal itu diwajibkan. Jadi tidak wajib dia, aku niat memandikan jenazah ini karena Allah Ta'ala. Niat seperti ini tidak wajib. Tapi dia sunnah untuk berniat lillahi ta'ala. Cukup itu. Nah, soal. Bagaimana hukumnya jika yang memandikan jenazah muslim tersebut adalah orang kafir? Sebagaimana kemungkinan besar itu terjadi di beberapa tempat. Ya, atau bahkan misalnya kejadian di rumah sakit tertentu misalnya, yang notabene di situ adalah orang non-muslim. Kemudian muslim ini meninggal di situ dan dimandikan dia oleh orang non-muslim tadi atau orang kafir ini. Jawab, jika mayit muslim dimandikan oleh orang kafir, maka itu cukup dan dianggap sah. Tidak wajib dimandikan lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah Al-Harari Asy-Syaibi dalam kitabnya Bughyatul Talib dan Al-Imam Zakaria Al-Ansari dan Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Wahhab juz 1 halaman 90. Para ulama mengatakan hal ini karena untuk memandikan jenazah tidak butuh niat. Berbeda dengan solat. Untuk sahnya butuh dengan niat. Maka itu orang kafir tidak sah solatnya karena niatnya tidak sah. Adapun mandikan jenazah maka kan tidak butuh dengan niat. Baik yang mandikan orang Islam ataupun orang kafir maka sahlah karena dia tidak butuh dengan niat untuk sahnya. Karena itulah para ulama mengatakan sah, artinya dianggap sudah termandikan seandainya mayit muslim tadi dimandikan oleh non muslim. Maka kemudian kita selanjutnya tinggal mengkafaninya dan seterusnya. Tidak harus diulangi mandikan. Soal, apa hukumnya suami memandikan jenazah istrinya? Ini sengaja diulang lagi pertanyaannya lebih perinci. Jawab, telah disebutkan hukumnya bahwa ia adalah boleh menurut jumhur ulama. Jadi menurut jumhur ulama, menurut kebanyakan ulama madhab, maka boleh laki-laki memandikan mayit istrinya. Juga sebaliknya, istri memandikan jenazah suaminya, hukumnya boleh. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juz 5 halaman 132 menukil dari Al-Imam Ibnul Munzir bahwa semua ulama ijma' bersepakat akan bolehnya seorang perempuan memandikan jenazah suaminya. Jadi kalau perempuan memandikan jenazah suaminya, ijma' ulama boleh. Tidak ada khilaf. Semua ulama mengatakan itu boleh. Ya. Dan disunnahkan untuk menggunakan lapisan tangan agar tidak batal wudhu yang memandikan tersebut. Ini, jadi kalau dia mandikan jenazah suaminya, sunnah dia pakai lapisan tangan. Dia wudhu dulu. Kemudian ketika itu mandikan dia pakai lapisan supaya jangan batal wudhunya. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi seandainya dia tidak pakai lapisan tangan, maka tidak haram. Tapi sunnah dia pakai lapisan. Ya. Namun mengenai suami memandikan jenazah istri,
Ini lupa menyebutkan situ. Maka ada perbedaan pendapat ulama mujtahid. Ini kalau suami mandikan istri, ada perbedaan. Al-Imam Abu Hanifah, kalau jumhur ulama mengatakan boleh. Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya mengatakan boleh. Suami memandikan jenazah istri. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat tidak boleh laki-laki memandikan jenazah istrinya. Karena telah terputus talian pernikahan mereka dengan kematian tersebut. Itu dasar atau alasan Imam Abu Hanifah. Ijtihadnya begitu. Namun jumhur ulama mengatakan boleh laki-laki memandikan jenazah istrinya. Tapi tidak boleh dia mensetubuhinya lagi. Haram, ya. Tidak boleh. Meskipun itu mayit istrinya. Soal, bagaimana seandainya mayit itu adalah perempuan, namun tidak ada di situ perempuan untuk memandikannya. Laki-laki aja yang ada. Dijumpai mayit perempuan. Di daerah itu tidak ada perempuan. Semuanya laki-laki yang ada di situ. Bagaimana cara pengurusannya? Atau sebaliknya, ada sekelompok perempuan menjumpai mayat laki-laki. Dan tidak ada di situ laki-laki, hanya perempuan yang ada. Kayak mana ngurusnya? Jawab, seandainya tidak ada yang menghadiri pengurusan, kurang N-nya. Seandainya tidak ada yang menghadiri pengurusan mayit seorang perempuan, kecuali laki-laki yang ajnabi, yakni laki-laki itu bukan mahramnya dan bukan halal baginya, misalnya bukan suaminya. Mayit ini mayat perempuan, yang ada cuma laki-laki. Di antara laki-laki itu tak ada pula mahramnya, tak ada pula yang halal bagi dia. Semuanya orang asing. Wajiblah ditayamumkan, yakni dengan menggunakan lapisan tangan. Orang yang mentayamumkan pakai lapisan tangan, tidak boleh langsung. Tidak dimandikan, tapi ditayamumkan saja. Kemudian dilanjutkan dengan pengkafanan dan seterusnya. Ini apabila kejadian seperti itu. Demikian juga mayit laki-laki. Jika tidak ada yang menghadiri. Jika tidak ada yang menghadirinya kecuali perempuan ajnabiyah, ini perempuan asing. Bukan mahramnya, juga bukan yang halal baginya. Tidak ada mahramnya ataupun semisal istrinya di situ. Mereka adalah perempuan-perempuan asing bagi dia. Maka tidak dimandikan. Akan tetapi wajib ditayamumkan. Dan tangan pelaksana memakai alas. Jadi perempuan yang mendapati mayit laki-laki tadi pakai sarung tangan atau semisalnya, kemudian ditayamumkan saja mayit itu. Kemudian dikafani, disolatkan oleh mereka, kemudian dikuburkan. Jadi tidak dimandikan. Soal, apakah hukum menelanjangi hingga bugil tubuh mayit saat memandikannya? Ya, ini pertanyaan penting. Jawab, haram hukumnya menelanjangi mayit tanpa menutup auratnya sedikit pun. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Mayit itu dibugilkan kontan. Ini haram hukumnya. Ya. Bahkan meskipun itu kerabatnya sendiri yang memandikan. Tak boleh itu dilakukan. Dan tidak boleh pemandi jenazah melihat aurat si mayit. Aurat si mayit ini antara pusat dan lututnya. Tak boleh pemandi jenazah itu melihat auratnya. Buka begitu. Meskipun dengan alasan mencebokinya. Dia pakai sarung tangan, aurat tetap ditutup, diangkat oleh pembantunya, disiram dan dia menggosok tanpa melihat auratnya. Tak boleh dia melihat auratnya meskipun itu kerabatnya sendiri. Ya. Kecuali jika si pemandi adalah pasangan sah hidupnya, istrinya misalnya. Maka boleh melihat auratnya. Dari segi ini boleh. Ini kalau pasangan halalnya. Ini perlu diperhatikan apabila yang mandikan dia sendiri. Tapi kalau ada orang lain, ya tetap ditutup auratnya. Ya. Maka wajib menutup aurat si mayit, yaitu anggota badannya antara pusat dan lututnya saat memandikannya. Adapun anggota tubuhnya selain aurat, dadanya misalnya, ya, maka boleh terbuka dan boleh dilihat. Artinya tidak haram maksudnya. Namun sebaiknya yang afdal adalah si pemandi jenazah tidak memandangi tubuh mayit saat memandikannya kecuali darurat.
Ya, kecuali karena darurat. Meskipun itu ke dadanya atau semisalnya, ya dia mandikan begitu dengan merabakan tangannya. Sunnahnya dia pakai lapisan. Kalau itu bagian aurat, maka wajib dia pakai lapisan untuk menggosoknya. Soal selanjutnya, kita masuk tentang memandikan. Bagaimana sifat air yang sah untuk memandikan jenazah? Pertanyaan ini banyak diajukan oleh banyak masyarakat. Kayak mana sebenarnya air yang bisa dipakai untuk memandikan? Ya. Jawab, air tersebut, ini air yang sah untuk memandikan jenazah, haruslah air yang suci lagi mensucikan. Meskipun warnanya tidak putih bening, air gambut misalnya, seperti daerah kita. Meskipun, ya. Jadi harus suci mensucikan, meskipun tidak putih bening. Air gambut misalnya, tidak mutanajis dan juga tidak berubah total sifatnya oleh benda suci lainnya yang mudah menghindarkan air itu darinya. Artinya jangan sampai air itu bercampur dengan susu misalnya. Karena susu ini kan bisa kita menghindarkan air darinya dengan mudah. Nah, kalau dicampur, maka air seperti ini tak bisa dipakai mandikan jenazah. Ya. Atau air kapur misalnya, nanti akan kita bahas babnya. Ya, maka tidak bisa. Inilah yang sah untuk digunakan memandikan jenazah. Yani harus air suci mensucikan. Dan air inilah paling minimal, artinya tanpa campur apa-apa, untuk memandikan jenazah. Paling minimal. Tidak wajib dengan air yang dicampur kapur, atau bunga, atau daun sider, atau semisalnya. Itu tidak wajib. Ya. Minimalnya adalah air yang suci mensucikan. Soal selanjutnya. Bagaimana dengan air yang dimasukkan ke dalamnya kapur barus? Dimasukkan. Jawab, air yang dimasukkan ke dalamnya kapur barus, ini adalah sunnah, tidak wajib. Ada yang memandikan jenazah dengan air yang dimasukkan ke dalamnya kapur barus, ini sunnah, tidak wajib. Dan dia adalah siraman tambahan. Jika ingin menggunakannya, dipersilahkan. Dan jika tidak ingin menggunakannya, maka tidak bermasalah dalam sahnya pemandian jenazah. Karena dia sunnah. Siraman ini, yang menggunakan air dimasuki kapur ini, dilakukan pada siraman paling akhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ketika Rasulullah SAW mengajari perempuan-perempuan yang memandikan putri beliau. Ya. Jadi di siraman terakhir. Akan tetapi, haruslah air itu hanya sekedar diberi kapur untuk membauinya dan mewangikannya saja. Cukup sedikit kapur saja. Dalam hadis sebutkan, syai'an min kafur. Sedikit kapur. Ya. Untuk membauinya saja. Tidak sampai menjadi air kapur. Karena jika dia sampai menjadi air kapur, saking banyaknya kapur barus ini dimasukkan ke air, kemudian dikacau, dan menjadilah dia air kapur. Bukan air dikasih kapur lagi, sudah menjadi air kapur. Kemudian disiramkan ke mayit, maka itu tidak dianjurkan dan tidak sah untuk mandikan jenazah. Sehingga haruslah disiram lagi dengan air murni untuk membersihkannya. Apabila menyiram mayit dengan air kapur seperti ini, maka nanti harus dihilangkan, disiram lagi dengan air murni. Karena air ini dia suci, tapi tidak dianggap mensucikan lagi. Sudah berubah sifatnya dari air mutlak. Ya, itu dia. Maka ini harus diingat, jangan sampai menjadi air kapur. Cukup dikasih sedikit saja. Soal, bagaimana air yang dicampuri bunga-bunga atau daun-daun wangi tertentu, sider misalnya atau semisalnya? Jawab, hal itu boleh, bahkan termasuk perkara yang disunnahkan, tidak wajib. Namun jika menggunakan air yang dicampur bunga atau daun-daun ini, daun sider atau semisalnya, apabila kita mandikan jenazah dengan air itu, kita siramkan, maka haruslah nantinya disiram lagi. Setelah itu, ya setelahnya, disiram lagi dengan air suci yang murni untuk menghilangkannya. Jadi boleh kita menggunakan air yang dicampur dengan bunga untuk mandikan jenazah.
Tapi apabila kita gunakan itu, kita siram mayit tadi dengan air yang dikasih bunga atau dikasih daun sidr. Setelah itu, nanti kita siram lagi dengan air murni. Baru nanti terakhir disiram air yang dikasih sedikit kapur tadi. Tutup. Soal, bagaimana cara memandikan jenazah yang sempurna? Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana minimalnya, yakni membersihkan mayit dari kotoran atau najis yang ada di badan, kemudian menyiraminya dengan air yang suci mensucikan. Nah, yang sempurnanya bagaimana? Jawab, cara yang paling sempurna dalam memandikan jenazah adalah menambah perkara sunnah selain perkara yang wajibnya. Ada beberapa cara disebutkan oleh para ulama. Banyak, perinciannya panjang. Ya. Di antara tata caranya adalah sebagai berikut. Dan ini pun yang kita sebutkan sini sudah diringkas. Ya. Aslinya cara yang afdal itu banyak disebutkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama, ditutup aurat mayit. Maka ini wajib. Ya. Yaitu bagian tubuh antara pusat dan lutut mayit dengan sesuatu semisal kain. Nah, ini wajib menutup aurat mayit. Jika tubuh mayit kotor atau bernajis oleh semisal darah atau lainnya, maka dibersihkan badan mayit dari kotoran yang ada di tubuhnya terlebih dahulu. Disiram dengan air biasa. Dan boleh menggunakan sabun. Ini boleh, tapi tidak harus. Sampai bersih seluruh tubuhnya dan suci dari najis yang mengenai tubuhnya jika ada. Kemudian, ditekan perutnya secara perlahan. Ditekan kuat, perlahan. Ya. Dan diurut ke bawah untuk mengeluarkan sisa kotorannya, tinjanya. Setelah itu, kemudian disucikan, diceboi. Ditekan perutnya dengan kuat, perlahan, sampai keluar sisa kotorannya dari perutnya. Setelah habis keluar, maka si pemandi menggunakan lapisan tangan, dia sucikan itu, dia ceboi mayitnya. Ya. Setelah tubuh mayit dibersihkan dan disucikan dari kotoran dan najis, jika memang ada ya. Kemudian mayit diwudukan. Jadi setelah dibersihkan tadi, kan disirami bersih, diwudukan, mayitnya diwudukan. Dan yang mewudukan mayit cukup niat karena Allah mewudukan mayit ini. Tidak disyaratkan niat khusus. Dia wudukan sebagaimana mewudukan orang hidup. Ya. Kemudian setelah ini semua, mayit dimandikan mandi jenazah. Dan di sini, air yang digunakan adalah air yang dicampur dengan daun sidr atau daun lainnya. Ini dia pemandiannya untuk mandikan jenazah. Setelah dibersihkan, maka kemudian dimandikan dengan air yang dicampur daun sidr atau daun yang lainnya. Siraman-siraman ini disunahkan ganjil. Ya, disunahkan ganjil. Ya, 3 kali misalnya, dan seterusnya. Disunahkan memperbanyak siraman seperlunya untuk membersihkan badan si mayit. Dengan diawali menyiram atau membasuh kepalanya dengan air tersebut. Tapi harus diperhatikan, jangan langsung menyiramkan air ke muka mayit. Langsung dia telentang itu disiramkan begitu. Itu tidak boleh. Ya. Dengan cara tertentu, jangan seperti itu. Ya. Kemudian membasuh janggut mayit jika ada. Ya. Membasuh wajah mayit tanpa menyiramkan langsung air ke muka mayit dalam keadaan telentang. Akan tetapi dengan cara lainnya selain menyiram langsung wajah mayit dengan air. Dengan cara tertentu, misalnya kita ambil air di tangan kita, kemudian kita ginikan perlahan. Ya. Atau kita siramkan air itu ke tangan kita, baru kemudian tangan kita menggosokkan, meratakan air ke wajahnya. Tanpa langsung menyiramkan begitu ke wajahnya. Itu tidak boleh. Setelah membasuh bagian kepala, wajah dan seterusnya, lalu membasuh seluruh badan mayit dari leher hingga kaki. Disunnahkan membasuh bagian kanannya terlebih dahulu, bagian depan dan belakangnya. Terus, dari leher sampai kaki, kanan dulu. Muka belakang. Baru kemudian bagian kiri, juga bagian depan dan belakangnya. Ini kurang ini. Belakangnya. Masing-masing 3 kali siraman. Kanan 3 kali, kiri 3 kali siraman. Kemudian disunnahkan menyisir rambut mayit dan janggut mayit laki-laki yang berjanggut.
dengan perlahan menggunakan sisir yang jarang agar tidak tercabut rambutnya. Jika ada rambutnya yang rontok saat dimandikan, maka sekedar mewangikannya. Untuk sekedar mewangikannya hingga rata sebanyak 3 kali siraman. Maka siraman dengan air yang dikasih kapur barus ini siraman terakhir. Siram dengan air biasa, baru terakhir kita gunakan siraman air yang dikasih kapur tadi. 3 kali. Bisa 3-tiganya menggunakan air ini, bisa yang 2 itu siraman dengan air murni, yang terakhir misalnya pakai siraman yang airnya dikasih kapur, bisa. Afdolnya 3-tiganya. Dan masih banyak lagi tata cara yang paling afdol untuk memandikan jenazah muslim. Dapat dipelajari dalam kitab-kitab fikih besar para ulama hakiki. Ini sengaja disebutkan kitab para ulama hakiki, karena zaman sekarang banyak orang mengaku-ngaku ulama, ternyata buku dia copy paste, tidak dia pertanggungjawabkan sanadnya. Subhanallah. Perhatikan, jangan sampai air yang diberi kapur tersebut berubah menjadi air kapur. Jika ini dilakukan, kemudian disiramkan ke mayit, maka siraman ini tidak sah. Artinya tidak dianggap sah untuk mandikan jenazah. Dan harus dihilangkan dengan disiram menggunakan air tawar yang suci mensucikan. Nah, ini kalau airnya sampai menjadi air kapur, disiramkan ke mayit, harus disiram ulang sampai hilang itu, dibersihkan. Maka perkara ini haruslah diperhatikan agar kapur itu hanya sedikit saja, sekedar untuk mewangikan air, tidak sampai merubahnya menjadi air kapur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan-perempuan yang memandikan jenazah putri beliau, "Waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur." Rawahul Bukhari. Maknanya, dan kalian jadikanlah pada siraman terakhir sedikit dari kapur. Nabi sudah menginstruksikan begini. Maka kapurnya itu hanya dikasih untuk membawinya saja. Itu dia. Nah, setelah itu maka dipersiapkan untuk dikafani. Iya. Jadi kanan dulu, bagian depan belakang. Itu dibalikkan gini. Jadi pertama kita balikkan gini, kita basuh bagian kanan. Iya. Jadi kan mayitnya pertama kita telentangkan, kita basuh bagian kanan. Setelah habis bagian depan sebelah kanan, kita miringkan untuk kita basuh bagian belakangnya. Sudah selesai itu, kita telentangkan lagi mayitnya. Kita basuh bagian kiri, dari leher sampai kaki, bagian depan. Setelah habis bagian depan kita basuh, kita miringkan mayit untuk membasuh bagian belakangnya, bagian kiri. 3 kali. Murni, baru terakhir dengan silangan kapur. Ini nomor 2 ini kan tahap nomor 2 sudah dengan air murni. Iya. Jadi waktu tahap yang ketiga dicampur air kapur, terus misalnya kebanyakan kapurnya sehingga menjadi air kapur. Siram lagi, Tetap harus dibersihkan. siram lagi air murni. Iya. Walaupun sebelumnya tadi tidak. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Dia tetap harus dihilangkan kemudian. Dia kalau sabun kan, ya kayak mana orang pakai sabun, tapi kan setelah itu dia harus disiram. Nah, kayak mana kita mandi pakai sabun, setelah itu harus disiram lagi.
Setelah itu baru kemudian pakai air bunga atau air daun sidr. Setelah kita siram pakai daun sidr, kita siram dia bersih. Baru terakhir pakai siraman yang dikasih kapur untuk membaui saja. Itu siraman terakhir. Apa hikmahnya memandikan mayit dengan siraman paling akhirnya airnya dikasih kapur? Hikmahnya kata para fuqaha adalah untuk memperlambat serangan hama-hama atau binatang tanah untuk menyerang mayit. Nah, itu diantara hikmahnya. Ya. Oke. Soal selanjutnya. Adakah tata cara pengurusan jenazah yang diharamkan sehingga kita harus menghindarinya dan tidak melakukannya? Jawab, peringatan. Di antara bentuk tindakan penghinaan terhadap mayit muslim yang tidak diperbolehkan adalah menelungkupkan mayit di atas wajahnya pada saat memandikannya. Maka hal itu adalah haram. Karena itu tadi, ketika kita ingin mandikan mayit, ditelentangkan dulu bagian depan. Untuk basuh bagian belakang, dimerengkan, bukan ditelungkupkan. Kalau mayitnya ditelungkupkan, maka perbuatan itu haram. Tak boleh dia ditelungkupkan. Ya. Demikian juga mengkhitannya, menyunatnya, jika dia dahulunya tidak dikhitan. Maka dibiarkan saja. Lanjut. Dan termasuk juga membawanya langsung di atas pundak-pundak tanpa keranda atau semisalnya saat mengantarnya ke kubur. Jadi tetap harus pakai keranda atau semisalnya ketika mengangkat jenazah, mengantarkannya ke kubur. Enggak boleh langsung dipikul. Kecuali hanya saja boleh membawa mayit anak kecil balita, bayi, dengan tangan digendong saat pergi membawanya ke kuburan. Ini terjadi ya. Dulu begitu orang-orang tua dulu. Kalau yang mati tadi anak bayi, ya digendong aja. Bayi tadi boleh. Tapi kalau dia orang dewasa, meskipun kuburannya dekat cuma berapa meter, itu sebaik jangan dilakukan begitu. Ya. Dia tetaplah diletakkan mayit tadi di atas sesuatu, baru kemudian dipikul. Nah, soal selanjutnya mengenai pengkafanan mayit. Warna kain kafan apakah yang diharuskan? Warna kain kafan apakah diharuskan warna putih? Ini dia. Jawab, sebaik-baiknya warna adalah warna putih. Ini warna yang paling afdal, karena dia adalah warna yang paling disukai oleh Rasulullah. Akan tetapi, tidak wajib dengan kain berwarna putih untuk mengkafani mayit. Akan tetapi sunnah. Dan sah jika mengkafani mayit dengan kain berwarna lainnya. Ya. Ini, jadi tidak wajib warna putih, tapi itu sunnah. Apabila didapati, maka itulah seafdalnya yang digunakan. Soalan, bolehkah mengkafani mayit dengan kain yang telah terpakai? Kain bekas, ya. Jawab, tidak wajib mengkafaninya dengan pakaian baru atau kain baru, sehingga bahkan cukup yakni sah dengan al-labis, begitu dalam bahasa Arabnya, yakni pakaian yang telah dipakai. Yang penting untuk diperhatikan adalah kafan tersebut atau pakaian tersebut haruslah berupa pakaian atau helaian kain yang halal baginya saat dia masih hidup dan layak baginya. Artinya, laki-laki itu kan tak boleh pakai sutra, kan, kecuali darurat. Maka tidak boleh mengkafani mayit laki-laki pakai sutra, kan tak halal. Tak. Kalau perempuan dia kan halal pakai sutra, maka boleh seandainya mengkafani mayit perempuan pakai sutra. Ini maksud. Bahkan disebutkan pakaian tidak wajib dia dalam bentuk berupa kain lebar panjang. Seandainya tidak didapati, maka sah dengan pakaian yang
sudah pernah dia pakai. Kemudian dijadikan untuk penutup seluruh tubuhnya. Seandainya tidak didapati kain yang lebar panjang itu, maka bisa. Soal Al-labis. 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 Bimana al-malbus. Kalau al-labis, alladhi yalbas. Ya. Soal. Berapa lembar minimal kain kafan? Jawab, minimal kafan adalah 1 lembar kain menutup seluruh tubuh mayit. Ini minimal. Dan seandainya tidak ada kain lagi, bahkan dapat 1 lembar saja menutupi seluruh tubuh, maka itu cukup. Sah. Ya, itu dia. Soal selanjutnya. Nah, ini minimal untuk sahnya. 1 lembar menutup seluruh tubuhnya. Hah? Berapa helai minimal afdolnya kafan? Ya, meskipun mengenai kain kafan ini para ulama banyak memperinci, tapi kita ringkas saja permasalahannya. Minimal 1 lembar. Tingkatan kedua, afdolnya lagi, yang lebih dari 1 lembar, berapa minimal afdolnya? Jawab, sunnah untuk mengkafani mayit dengan 3 helai kain kafan. Meskipun para fuqaha pada hakikatnya memperinci tentang mengkafani mayit dengan 3 kain ini. Ada perincian di kalangan para fuqaha. InsyaAllah lain waktu akan kita bahas. Tapi intinya, dalam salah satu permasalahannya adalah dianjurkan apabila didapati untuk mengkafani mayit ini dengan 3 helai kafan. Ukurannya sebagai berikut. 1 helai seukuran menutup seluruh tubuh mayit dari kaki hingga kepala. Ini sebagai penutup akhir. Maka dibentangkan kain dulu seukuran menutup seluruh tubuh mayit dari kepala sampai kaki. Kemudian dibikin kain kedua, 1 helai lagi seukuran antara mata kaki dan leher. Potong, dibentangkan lapisan kedua. Dan 1 helai lainnya seukuran antara pusar dan lutut. Potongkan paling atas. Maka setelah itu kita lipatkan kain tadi. Dia ada beberapa cara. Ya, di antara yang pernah saya pelajari dulu, ya dari kiri dilipatkan gini. Paling atas tadi antara pusat dan lutut pertama dilipatkan gini, terus diginikan. Kemudian yang kedua, yang dari mata kaki sampai leher, lipatkan gini, terus diginikan, dibalaskan. Kemudian yang terakhir, yang menutupi seluruh badan, dilipatkan, kemudian dibalaskan, tertutup seluruh badan. Maka ini minimal afdolnya. Apabila didapati, maka 3 lembar inilah minimal keafdolan mengkafani mayit. Ukurannya sebagaimana sudah disebutkan. Soalan selanjutnya. Berapakah jumlah kafan yang paling sempurna dalam mengkafani mayit? Jawab, jumlah kafan yang paling sempurna adalah 5 helai kain kafan. Yaitu selain 3 helai yang telah disebutkan tadi. Ditambah 2 lagi, jadinya 5. Ditambah lagi 2 helai kain. Jika mayitnya laki-laki, maka 2 helai tambahan itu adalah jubah atau gamis. Bisa gamis asli yang pernah dipakaikan. Dan sorban dibalutkan di kepalanya. Baru kemudian ditutupkan. Dan jika mayitnya perempuan, maka 2 helai itu, yang tambahan dari yang 3 tadi, adalah kerudung dan gamis. Gamis yang dimaksud adalah gamis yang umumnya dipakai. Artinya tidak harus kain mori itu kita bikinkan gamis. Boleh begitu, boleh yang dipakai umumnya itu. Tidak harus gamis yang baru. Bahkan boleh dipakaikan gamisnya yang telah dipakai selagi hidup. Kemudian setelah 3 kain itu dipakaikan, ya, maka terakhir dibalutkan 2 kainnya, yaitu yang seukuran antara mata kaki hingga leher, dan ditutup dengan 1 helai terakhir yang menutup seluruh tubuhnya. Jadi ditutupi dulu auratnya. Kain yang antara pusat dan lutut ditutupkan. Terus dipakaikan gamis. Dipakaikan sorban atau kerudung kalau perempuan.
Berarti sudah berapa? 3. Berarti yang 2 lagi itu terakhir. Antara mata kaki sampai leher, terakhir yang seluruh tubuhnya. Begitu dia. Ya. Ini yang paling afdol, maka 5 ini sebagaimana telah disebutkan. Soal selanjutnya. Apakah kain kafan tersebut harus ditaburi kapur barus? Jawab, tidak diharuskan untuk menaburi kain kafan dengan kapur barus. Akan tetapi hal itu dibolehkan. Dianjurkan untuk hikmah memperlambat serangan hama tanah terhadap mayit. Namun haruslah diperhatikan, jangan sampai berlebihan dalam jumlah taburan kapur tersebut. Akan tetapi sedikit saja ditumbuk dan ditaburkan di helaian kain kafan tanpa ditaburkan di badan si mayit. Maka ini harus diperhatikan. Karena tidak boleh memperlakukan mayit dengan tindakan yang seandainya dia hidup itu menyakiti dia. Maka kapur barus ini kalaulah ditempelkan di badan langsung, itu umumnya panas. Maka itu sedikit saja kapur tadi, dia ditaburkan di helaian kain. Ya, bisa helaian terakhir atau semisalnya. Maka ini harus diperhatikan. Ya, wallahu a'lam. Soal selanjutnya. Jika yang wafat adalah seorang yang sedang melakukan ibadah ihram, haji atau umrah, dan dia belum tahallul, ya. Ini kalau mau silakan ditambahi, ya. Sebelum tahallul, ya. Dia meninggal sebelum tahallul. Bagaimana cara mengkafaninya? Cara mengkafaninya sama dengan mayit yang lainnya, yakni menutup seluruh badannya dengan kain kafan kecuali kepala muhrim dalam haji atau umrah yang mati sebelum tahallul dari ihram tersebut. Apa itu tahallul? Itu dalam bab haji, insya-Allah bisa dipelajari, ya. Maka kalau dia meninggal sebelum tahallul, seluruh tubuhnya dibungkus kecuali kepalanya, kalau itu laki-laki. Berarti kain kafannya cuma sampai leher. Kepalanya tidak dibungkus. Ya. Maka diharamkan untuk menutupi kepalanya. Akan tetapi dibiarkan terbuka. Cukup sampai lehernya saja, sebagaimana saat sedang ihram ketika masih hidup. Sehingga ia kelak dibangkitkan, ini hikmahnya, pada hari kiamat dengan sifatnya keadaan yang dia mati atasnya. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan sedang ihram atau muhrim untuk haji dan umrah atau umrah, kelak akan digiring dari kuburnya dengan rupa keadaan ihram sembari bertalbiyah, yakni sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ini hikmahnya, Masya Allah, sebagai tanda kemenangan. Ini kalau laki-laki. Nah, kalau ini perempuan sedang ihram, belum sempat tahallul meninggal, maka demikian juga wajah perempuan yang muhrimah, yakni bahwa perempuan jika mati dalam dalam ihram haji atau umrah sebelum ia bertahallul dari ihram tersebut, maka diharamkan untuk ditutup wajahnya dengan kafan. Akan tetapi dibiarkan terbuka. Maka batas auratnya saja yang ditutup. Adapun batas wajah ini, maka itu dibiarkan terbuka. Yang lain dari anggota tubuhnya saja yang ditutup. Adapun wajah ini, maka dibiarkan terbuka apabila ini perempuan yang sedang ihram. Soalan selanjutnya. Bagaimana hukum dalam mengurus jenazah orang yang mati syahid dalam jihad fi sabilillah? Syahid di sini maksudnya adalah siapapun dari orang Islam, ya, yang mati dalam keadaan muslim meskipun ia seorang perempuan atau hamba sahaya atau anak kecil yang belum balik dalam memerangi orang-orang kafir. Meskipun itu satu orang kafir, tarung dia, atau murtad, yang dilawan tadi orang murtad, kemudian dia mati dalam perang tadi, maka dia mati dengan sebab pertempuran itu, matinya dia syahid. Ini yang dimaksud sini. Karena syahid itu ada juga selain ini, ya. Misalnya perempuan muslimah
yang meninggal karena sebab melahirkan. Itu syahid. Tapi bukan syahid yang ini yang dimaksud. Ya. Maka syahid tersebut tidak boleh dimandikan. Dan juga tidak juga boleh disolati atasnya. Berarti tidak dimandikan, tidak disolati. Akan tetapi disunnahkan untuk dikafani dalam pakaiannya yang berlumuran darahnya itu. Mati dia, badannya berlumuran darah. Maka sunnah dia dikafani dengan pakaian yang dia pakai itu. Meskipun berlumuran darah. Ini sunnah. Seandainya dilepas ya tidak haram. Tapi sunnahnya begitu. Dan seandainya pakaiannya itu dilepas darinya, kemudian dikafani dengan selainnya, maka itu adalah boleh. Tapi sunnah, tetap kain itu dipakaikan. Jika pakaian yang berlumuran darah itu tidak cukup menutupinya, maka ditambahkan atasnya kain sampai 3 lapis, menutupi seluruh tubuhnya. Nah, ini afdhalnya. Ya. Soal. Apakah hikmah tidak dimandikan dan tidak disolatkan atas mayit orang syahid dalam perang fi sabilillah? Jawab, sesungguhnya dilewatkan hal itu, yakni tidak dilakukan pemandian mayit syahid dalam perang fi sabilillah dan juga solat atasnya dilewatkan, adalah karena Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya suci dengan kesyahidan itu, dan Allah limpahkan atasnya rahmatnya. Maka Allah jadikan dia cukup, tidak butuh dari doa orang-orang yang mensolati jenazah. Dengan fadilah syahidnya itu, Allah cukupkan dia, tidak perlu didoakan lagi. Bahkan dia bisa memberi syafaat kelak. Dan tidak akan ditanyai syahid ini di kuburnya. Karena itulah dia tidak ditalqin. Ya, jadi kalau yang mati ini orang syahid ini, fisabilillah jihad ini, tidak perlu ditalqin karena dia tidak ditanyai di kuburnya. Bahkan akan naik ruhnya ke surga dan hidup tinggal di surga sampai dibangkitkannya penghuni kubur-kubur dari kubur mereka. Jadi fadilah orang yang mati syahid ini, nikmat untuk dia, dia dapat nikmat kubur. Allah jadikan ruhnya langsung di surga. Tapi tidak di tempat yang khusus untuk dia nanti, di tempat umum. Maka ruhnya mendapatkan nikmat di surga, makan di sana dan seterusnya. Bersambung ruhnya nikmat tadi ke jasadnya di kubur. Jasad dia utuh di kubur. Kenikmatan yang dirasakan ruhnya di surga itu bersambung, dirasakan juga oleh jasadnya di kuburnya. Nah, maka setelah dibangkitkan, dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya dengan sempurna. Dan ia akan keluar dari kuburnya, kemudian akan menempati tempat tinggalnya di surga berikut jasad dan ruhnya. Dan tidak akan dimakan oleh tanah jasadnya. Jadi orang yang mati syahid ini, jasadnya utuh sampai hari kiamat. Karena kesan kehidupan ruhnya di surga itu, senantiasa bersambung dengannya, yang dengan jasadnya di kubur. Seperti layaknya matahari, ia jauh dari bumi dan bersambung kesannya dengan bumi. Itu dia. Maka Allah jadikan jasad orang yang mati syahid ini utuh sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para masyayikh kita, semisal Syekh Jamil dan juga yang lainnya, bahkan waktu kita masih kuliah dulu di sana, itu mereka banyak menceritakan dengan apa yang mereka lihat. Beberapa orang murid Syekh Abdullah Al-Harari yang kerja mereka adalah dakwah. Meninggal dunia, sudah berlalu puluhan tahun, begitu digali untuk dikuburkan di situ saudaranya karena nggak ada tempat lain, ternyata jasadnya masih utuh seperti baru, seperti orang hidup. Subhanallah. Dan itu nikmat. Alhamdulillah. Soal selanjutnya, apakah solat jenazah dengan berjamaah? Artinya apa haruskan dengan berjamaah? Pelaksanaan solat jenazah boleh sendiri dan boleh berjamaah, itu afdalnya. Dan berjamaah lebih afdal. Dan semakin banyak jumlah jamaah, maka semakin afdal dan utama. Ya. Soal, apa syarat untuk sahnya melaksanakan solat jenazah? Jawab, untuk sahnya solat jenazah,
maka disyaratkan perkara-perkara yang disyaratkan dalam solat fardu 5 waktu. Apabila ditinggalkan, maka solatnya tidak sah. Seperti Islam. Maka kalau dia orang non-muslim, tidak sah solatnya. Suci dari 2 hadas, besar dan kecil. Suci badan, pakaian dan tempat solat dari najis yang tidak dimaafkan. Menutup aurat, menghadap kiblat, berdiri bagi yang mampu, dan menghindari segala perkara yang membatalkan solat. Maka apapun yang membatalkan solat wajib 5 waktu, maka ia pun membatalkan solat jenazah. Ini dia. Soal selanjutnya. Bagaimana niat solat jenazah? Jawab. Niat solat jenazah dihadirkan dalam hati pada saat membaca takbiratul ihram menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, niat solat ini berbarengan di hati dihadirkan pada saat takbiratul ihram. Adapun selain Imam Syafi'i, maka ada yang membolehkan niat solat ini pas mau takbir. Sesaat dia mau takbir, dihadirkan niat, kemudian langsung takbir, sah. Menurut sebagian ulama. Yaitu berbarengan saat membaca takbir Allahu Akbar yang pertama. Tidak wajib niat dengan bahasa Arab. Ya. Artinya tidak wajib dia harus mengucapkan dengan lafaz bahasa Arab. Yang wajib adalah berniat bahawa dia melakukan solat. Ditentukan bahwasanya dia melakukan solat. Kemudian fardu, disebutkan kefarduannya. Ya, menurut sebagian ulama. Kemudian disebutkan bahwasanya ini solat atas jenazah. Yang penting perkara ini. Maka disebutkan bahwasanya dia niat solat fardu atas jenazah. Maka sah jika dia mengatakan di hati saat takbir, aku niat solat fardu jenazah atas mayit ini. Atau semisalnya. Misalnya ini ya. Maka sah. Seandainya pas takbir dihadirkan aja bahwasanya aku niat solat fardu jenazah atas mayit ini. Maka sah. Ataupun semisalnya. Jika dia menjadi imam, maka ditambahi imaman. Atau sebagai makmum, maka ditambahi makmuman. Nah, itu saja. Ya. Kalau sendirian ya cukup niat seperti itu. Soal selanjutnya. Bagaimana tata cara pelaksanaan solat jenazah? Jawab. Solat jenazah dilaksanakan dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Dengan sembari berniat saat takbir pertama. Dan membaca bacaan tertentu setelah takbir-takbir tersebut. Tanpa ruku' dan sujud. Nah ini dia. Kalau solat jenazah enggak pakai ruku' dan sujud. Ya, itu dia. Walaupun jenazahnya punya dosa banyak misalnya. Ya, jadi enggak pakai dirukukkan dan disujudkan. Ada tuh. Soal selanjutnya. Apa yang dibaca setelah takbir-takbir itu? Nah, tadi kan disebutkan bahwa salat jenazah ini enggak pakai ruku dan sujud, tapi pakai takbir dan ada bacaan tertentu. Apa yang dibaca setelah takbir-takbir itu? Jawab. Setelah takbir pertama dibaca surat Al-Fatihah. Ini kita enggak menyebutkan masalah afdal atau bagaimana, ini tata cara sahnya saja dulu ya, yang umumnya gampang dipahami oleh masyarakat awam. Setelah takbir pertama dibaca Al-Fatihah dengan suara pelan. Artinya pakai suara. Tidak di hati. Kalau di hati berzikir namanya. Dia membaca ya. Baik imam ataupun makmum. Ya. Jadi kedua-duanya wajib membaca Al-Fatihah ini dengan suara ya, yang pelan. Minimal suaranya tadi pelannya bisa didengar oleh dia. Seandainya di tempat yang hening, dia baca dengan suara volume tertentu bisa dengar. Maka cukup dengan volume ini meskipun tempatnya berisik. Volume yang sama
dipakai, itu cukup. Meskipun ketika itu nggak dengar karena berisik, tapi seandainya berisiknya tidak ada, dia bisa dengar, ini cukup. Yang penting dibaca dengan suara. Seandainya suasana hening, dia bisa mendengar sendiri suaranya itu cukup. Ya. Tapi kalau tidak baca sama sekali, tidak bisa. Nah, mengaku baca di hati, di mulut tidak baca, maka tidak bisa, tidak sah. Ya. Dan tidak membaca surat pendek ataupun ayat lainnya setelah Al-Fatihah. Akan tetapi langsung takbir kedua. Ya. Jadi nggak baca surat pendek atau semisalnya, Al-Fatihah saja. Setelah takbir kedua, dibaca sholawat ke atas Nabi. Boleh pakai Sayyidina dan boleh tidak. Boleh. Minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga dengan lafaz sholawat lainnya. Kemudian takbir yang ketiga. Sholawat Ibrahimiyah itu yang paling afdal. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Ini yang paling afdal. Boleh dengan ini, boleh dengan yang ringkas. Setelah itu kemudian lanjut takbir yang ketiga. Takbir salah ketik. Nah. Setelah takbir ketiga dibaca doa untuk mayit. Doa ampunan untuk mayit. Minimalnya Allahumma ghfir lahu. Ini kalau mayitnya laki-laki. Dan jika mayitnya perempuan maka dibaca Allahumma ghfir laha. Minimal segini sah. Jadi tidak wajib yang panjang-panjangnya. Minimal segini. Doa ampunan untuk si mayit dibaca maka sah, cukup. Ya. Kemudian takbir keempat. Setelah takbir keempat boleh langsung salam, boleh. Setelah takbir keempat, Allahu Akbar, kemudian langsung salam dia, boleh. Dan boleh membaca doa lagi. Setelah takbir, baca doa dulu. Kemudian salam. Ini boleh. Doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah takbir keempat, jika mayitnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, waghfir lana walahu. Dan jika mayitnya perempuan maka bacaannya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Baru kemudian salam. Kemudian membaca salam. Seperti salam dalam solat umumnya, yaitu membaca Assalamualaikum minimal. Dan afdalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Maka dengan begini sah. Yang kelima ini faedah tambahan. Jika dia membaca doa setelah takbir yang keempat tersebut. Setelah takbir keempat tadi, dia baca doa, tidak langsung salam. Maka boleh dia langsung mengucapkan salam. Takbir keempat, baca doa. Setelah doa, langsung salam. Boleh. Oke. Dan boleh juga dia takbir satu kali lagi. Setelah doa, takbir lagi satu kali lagi. Sehingga menjadi takbir yang kelima. Maka ini boleh, kemudian salam. Maka ini sah. Seandainya ini dia lakukan, menjadi 5 takbirnya, karena dia setelah takbir keempat baca doa. Setelah doa dia mau takbir lagi. Baru salam, sah. Menjadi 5 takbirnya. Seandainya ini dilakukan, sah. Maka ini penting untuk diketahui. Sehingga seandainya nanti kita pergi ke suatu daerah yang di sana banyak orang alimnya. Takbirnya, sholatnya begini. Jangan kita anggap sesat pula. Kadang banyak perkara ini kita tidak tahu hukumnya. Karena kita tak tahu, jangan kemudian kita tuduh orang sesat. Kita cari tahu, memang betul tidak ada masalah ini dalam syarak. Kalau tak ada, baru kita bilang orang ini membuat-buat. Tapi kalau kita karena tak tahu, ya kita cari tahu dulu. Ya. Kalau ada orang seperti yang sempat viral dulu, ala zamihim salat jenazah pakai rukuk. Itu baru menyalah. Masya Allah. Nampaknya sepele. Dulu Syekh itu bercerita di Lebanon kejadian. Ada orang meninggal, orang tua meninggal.
Maka kaum muslimin mensolatinya di dalam masjid. Kemudian anak laki-laki mayit tadi duduk termenung di pintu masjid. Duduk termenung. Datang kawan-kawannya, ayo ikut mensolati orang tua kamu. Apa jawaban dia? Orang tuaku tak pernah mengajari aku sholat. Subhanallah. Orang tuanya memberikan kenikmatan duniawi sama anaknya. Tak pernah diajari sholat. Begitu mati bapaknya, jawabannya, orang tuaku tak pernah mengajari aku sholat. Bahkan ada kejadian anak muda dulu ya. Suatu ketika dia nginap di rumah kawannya. Ya. Begitu subuh, kawannya bangun sholat subuh. Diajak dia ini untuk sholat subuh. Terus dia bilang, sholat apa ini jam segini? Kata dia. Kata kawannya, sholat subuh. Jawab dia. Kata dia, ada sholat subuh. Katanya, saya tidak pernah tahu ada sholat subuh. Karena ternyata orang tuanya nggak pernah ngajari dia sholat. Sehingga nggak tahu dia kalau ada sholat subuh. Ada kejadian begitu. Subhanallah, ini miris. Subhanallah, jangan sampailah kita seperti itu. Atau jangan sampai pula anak-anak kita seperti itu. Subhanallah. Nah, soal selanjutnya. Bagaimana jika bacaan-bacaan yang rukun itu dibaca dalam hati saja, tanpa membacanya dengan suara? Al-Fatihah, atau takbirnya, atau salawatnya, atau salamnya, dibaca di hati. Mulutnya diam, tak bergeming. Bagaimana? Jawab, dalam solat wajib dibaca rukun-rukun qaulinya. Ini rukun bacaan, semisal takbiratul ihram, Al-Fatihah dan lainnya dengan suara. Yang minimal volumenya didengar oleh dirinya sendiri di saat tenang, tanpa ada kebisingan. Seandainya dia berada di tempat tenang, tanpa ada kebisingan, dia baca dengan suara pelan, bisa dia dengar. Minimal sevolume itulah. Maka tidak sah solatnya apabila tidak seperti itu. Jadi dia baca di hati, di mulut dia diam saja. Meskipun dia mengaku membaca rukun-rukun qauli itu dalam hatinya. Karena kalau di hati namanya berzikir. Ya. Oke. Soalan. Jika mayitnya anak-anak, apakah harus dibaca doa khusus setelah takbir ketiga? Kan takbir ketiga Allahumma gfir lahu dan seterusnya kalau dewasa. Kalau anak-anak, apakah harus doa khusus? Atau boleh doa yang tadi itu juga? Jawab, jika mensolati mayit anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik kan tak ada dosanya. Apabila dia mati dalam keadaan belum balik, dia kan tidak mukallaf. Maka tak ada dosanya. Kalau dia mati, kayak mana kita mensolatinya dan doa untuk dia? Jika mensolati mayit anak kecil yang belum balik, maka tidak diharuskan doa khusus. Tidak wajib doa khusus. Bahkan sah apabila dia membaca doa mayit orang dewasa. Maka Allahumma gfir lahu di situ maknanya bukan ampuni dosa. Ya. Maka bukan itu lagi maknanya. Karena anak kecil yang belum balik ini tak ada dosanya. Maka tafsirannya berubah lagi. Ya. Bukan maknanya seperti kalau mendoakan orang yang sudah akil balik, mukallaf. Hanya saja Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa disunnahkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca oleh beliau saat mensolati mayit anak-anak. Doa tersebut adalah Allahumma ja'alhu faratan li abawayh wa salafan wa dhukhra wa 'idhatan wa i'tibara wa taqil bihi mawazinahuma wa afrij as-sabra al-jamila 'ala qulubihima wala taftinhuma ba'dahu wala tahrimhuma ajrahu. Ini kalau mayitnya anak laki-laki. Kalau mayit anak perempuan maka dibaca Allahumma ja'alha faratan li abawaiha wa salafan wa dhukhra wa 'idhatan wa i'tibara wa taqil biha mawazinahuma wa afrij as-sabra al-jamila 'ala qulubihima wala taftinhuma ba'daha wala tahrimhuma ajroha. Ini doa khusus, afdolnya dibaca ini. Ya, karena Nabi menganjurkan dan mengajarkan ini. Soal selanjutnya. Masih ada waktu ya, sedikit lagi. Bagaimana bacaan doa
yang panjang untuk mayit dewasa. Doa yang panjang bagaimana? Ini setelah takbir yang ketiga, ya. Ada lebih dari satu riwayat tentang doa yang diajarkan oleh Nabi saat mensolati mayit orang dewasa. Ada beberapa riwayat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dan ini yang umumnya dipakai dan dihafal oleh kaum muslimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa ghsilhu bima'is thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan tinggal diganti Allahumma ighfir laha warhamha dan seterusnya. Seorang sahabat Nabi yang meriwayatkan doa ini bernama Auf ibnu Malik mengatakan setelah menyampaikan doa ini, maka aku berharap bahwa akulah mayit yang didoakan dengan doa ini. Allah, saking luar biasanya fadilah doa ini dan maknanya. Oke. Soal selanjutnya. Apakah perkara yang disunnahkan dalam solat jenazah? Jawab, disunnahkan melakukan perkara-perkara yang sunnah atau mandub di dalamnya, sebagaimana disunnahkan dalam solat fardu 5 waktu. Seperti mengangkat 2 tangan ketika takbirnya. Ini sunnah, tapi tidak wajib. Seandainya tangannya dibiarkan begini saja, tidak diangkat setiap kali takbir itu, solatnya tetap sah. Tapi kehilangan fadilah sunnah itulah dia. Ya. Kemudian membaca ta'awudz, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Al-Fatihah. Dan lain sebagainya, ya. Memakai wangian, berbersih badan, terutama apabila itu berjamaah, maka jangan sampai badannya bau, karena itu bisa menyakiti jamaah yang lainnya. Nah, ini diantara perkara-perkara yang dianjurkan. Akan tetapi tidak disunnahkan di dalamnya membaca doa iftitah. Jadi setelah takbir pertama itu tidak dianjurkan baca iftitah seperti kalau dia salat 5 waktu. Langsung, ya. Setelah takbir pertama tidak baca iftitah. Langsung dia Al-Fatihah. Dan tidak disunnahkan juga membaca surat selain Al-Fatihah. Bahkan langsung berpindah dari takbiratul ihram ke isti'adzah, yani a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini sunnah. Kemudian Al-Fatihah. Tanpa baca iftitah, setelah Al-Fatihah pun tidak baca surat lain. Langsung takbir. Selanjutnya. Soal selanjutnya. Berapa minimal kedalaman kuburan untuk mengubur mayit? Ya. Kita masuk masalah penguburan. Jawab, tidak ada ukuran tertentu untuk kedalaman. Kurang ini. Tidak ada ukuran tertentu untuk kedalaman kubur dalam hitungan sentimeter atau meter. Harus sekian meter. Secara meteran ini enggak ada disebutkan. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa minimal kedalamannya adalah seukuran dapat menyimpan mayit agar tidak dapat digali oleh binatang buas dan tidak keluar baunya jika membusuk. Seandainya dia adalah mayit yang membusuk, maka tidak keluar baunya. Maka sedalam itulah minimal. Maka tidak ditentukan dengan berapa meter. Ya. Berapa dikirakanlah. Ya. Tapi disunnahkan untuk didalamkan seukuran orang berdiri sambil menjulurkan tangan ke atas dan diperlebar. Sehingga muat untuk mayit dan untuk orang yang memasukkannya ke dalam kuburnya. Jadi muat untuk mayit juga untuk orang yang masukkan itu muat juga. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Ya, sedalam itu. Selanjutnya, apa itu liang lahat? Sering orang berkata, masukkan ke liang lahat. Nanti kamu dimasukkan ke liang lahat.
Apa itu liang lahat? Jawab, disunnahkan agar dibuatkan untuk mayit liang lahat apabila tanahnya keras. Jadi, ketika kita menggali kuburan, apabila tanahnya keras, setelah kita gali lubang seukuran mayit, ya, cukup untuk mayit dan orang masukinya. Setelah itu disunahkan untuk dibikinkan liang lahad apabila tanahnya keras, yaitu dibuat lubang yang muat untuk badan mayit di dinding kubur pada bagian arah kiblatnya. Misalnya sana arah kiblatnya, setelah digali begini, maka digali di samping dindingnya. Iya, sebelah kanan, ya. Digali seukuran mayit mereng, karena mayitnya kan dimerengkan dia. Muat untuk mayit dimasukkan ke dalam. Seukuran mayit muat, sehingga kemudian nanti mayitnya dimasukkan ke dalam, dimerengkan. Afdolnya sunnahnya mereng kanan. Seandainya dimerengkan kiri tidak haram, tapi sunnahnya yang kanan. Mereng kanan dimasukkan. Setelah itu baru di belakangnya dikasih sandaran untuk dia jangan terlentang. Baru kemudian ditutupkan papan atau semisalnya, atau batu itulah semisalnya. Baru kemudian ditimpakan tanah di atas kayu tadi. Maka tanah itu kan tidak langsung mengenai mayit. Nah, ini apabila tanahnya keras bisa dibikin liang lahat. Ya. Dan jika tanahnya lembek, yakni lunak dalam artian masih bisa dibikin kubur, tidak sampai gambut betul seperti sebagian daerah, maka dibelahkan atau digalikan liang untuknya di tengah-tengah kuburnya. Digali kubur, udah dalam, gini, nanti di tengahnya begini, digalikan seukuran mayit mereng. Digalikan begitu. Setelah digalikan, nanti mayitnya dimasukkan situ mereng. Baru papan ditaruhkan di atasnya, maka kan begini dia, ada jejaknya. Baru tanah itu ditimbunkan nanti di atas papan atau semisalnya. Ini kalau tanahnya tidak keras, tanahnya gembur atau semisalnya. Ya. Seukuran tubuhnya dengan posisi mereng. Soal selanjutnya, apa hukumnya menguburkan mayit menggunakan peti? Ini menggunakan peti. Ada nanti mengubur mayit dalam peti. Jadi petinya dijadikan kuburan. Itu nanti. Sekarang menggunakan peti ini untuk menguburkan mayit karena suatu hal tertentu. Jawab, menguburkan mayit dengan menggunakan kotak peti untuk dimasukkan ke dalam liang kubur jika memang diperlukan, terutama di tanah yang gembur atau tanah gambut adalah boleh. Di sebagian daerah itu, kalau nggak pakai peti, nggak bisa masukkan jenazah. Bahkan kuburan itu begitu digali, jadi air, jadi lumpur, runtuh. Maka terpaksa dia pakai peti, menggunakan peti lah. Maka mayat dimasukkan dalam peti itu disusun, dimerengkan. Setelah itu dibenamkan peti tadi. Udah dibenamkan tuh dikasih batu lagi supaya peti itu terbenam betul. Setelah itu kadang di sebagian daerah itu pernah saya lihat itu diganjal kayu silang begini dalam. Itu sampai berapa hari baru tanahnya mengeras, baru kokoh dia. Kalau diperlukan maka itu boleh. Ya. Bukan yang seperti ini yang diharamkan. Ya. Adapun yang diharamkan adalah menguburkan mayit ke dalam al-fisqiyah. Ini dia. Yaitu menjadikan al-fisqiyah ini sebagai kuburnya. Apa itu al-fisqiyah ini? Ini sengaja saya sebutkan istilahnya langsung aja ya. Al-fisqiyah adalah bangunan yang ditumpuk di dalamnya mayat-mayat. Bisa dalam bentuk batu dibikin mayat itu, jadi itu menjadi kuburan dia. Atau dia memang dibangun begitu. Mayat itu dimasukkan situ dan itu memang jadi kuburnya peti itu tadi. Ya. Dan terkadang mereka membangun di dalamnya laci atau at-tab. Dan diletakkan setiap mayit di setiap laci-laci ini. Ini yang diharamkan. Oke. Ya. Jadi memang kotak itu jadi kuburnya. Ya. Seandainya mayit telah berwasiat dengan itu, maka tidak boleh ditunaikan wasiatnya. Sesungguhnya diharamkannya mengubur mayit muslim
di al-fisqiyah ini tersebut adalah karena dalam hal itu ada tindakan memasukkan mayit ke atas mayit yang lainnya sebelum kehancurannya. Karena ditumbuk, nanti masuk sini. Nanti ada yang mati lagi, masukkan lagi. Ada yang mati lagi, masukkan. Memang itu dijadikan kuburan. Ini yang haram. Peti atau kotak itu dijadikan kuburan. Ini yang haram. Itu namanya menguburkan mayit dalam peti. Bukan menggunakan peti untuk menguburkan mayit di tanah. Ini bisa dibedakan ya. Nah. Al-Fasaqi. Ya, Al-Fasaqi, jamak fiskiyah. Dan karena ia tidak menahan bau mayit, ya, maka ia adalah penghinaan bagi mayit tersebut. Maka mayit orang Islam ini, meskipun dia sudah meninggal dunia, tetap kehormatan dia harus dijaga. Sebagaimana kita jaga kehormatan orang Muslim yang masih hidup. Soal selanjutnya, bagaimana posisi yang benar membaringkan mayit di kuburnya? Jawab, telah menyebutkan penulis kitab Mukhtasar, yaitu Al-Imam Abdullah Al-Harari, bahwasanya wajib menghadapkan mayit ke kiblat, yakni bahwa di antara fardu-fardu pengurusan jenazah muslim, jenazah yang mengikuti urusan penguburannya adalah menghadapkan mayit ke kiblat. Hal itu dengan cara dimerengkan di atas sisi kanannya, dan ini sunnahnya, atau sisi kirinya. Akan tetapi memerengkannya di atas sisi kirinya tidak sesuai dengan yang sunnah, maka dia makruh. Karena wajib menghadapkan ke kiblat berarti haram menelungkupkan mayit dalam kubur atau menelentangkannya. Itu dia. Ya. Meskipun nanti ada perincian dalam masalah mayit-mayit tertentu ya, itu kita nggak masuk dulu. Sama mayit muslim maka seperti ini. Pernah dulu disebutkan ada kejadian dikuburkanlah mayit tadi dalam keadaan telentang. Masih baru. Setelah beberapa saat baru kemudian ngomong orang, itu tadi mayitnya ditelentangkan, tidak dimerengkan. Maka ulama yang ada situ memerintahkan untuk digali lagi, karena masih baru dikuburkan. Gali, kemudian dihadapkan ke kiblat, baru tutup lagi. Nah, tapi apabila ketahuannya sudah lama, sudah lama lah, ya sudahlah. Yang menguburkan itu ya minta ampunlah kepada Allah. Maka ini harus diperhatikan. Soal, apa hukum menguburkan? Ini enggak tersebutkan di situ. Lanjutkan ya. Baik, insyaallah. Alhamdulillah kita sampai sini dulu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Boleh jam 7 insyaallah. Ba'da subuh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina